أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain tahmid, tahlil, tasbih, istighfar juga termasuk kalimat yang istimewa dalam Islam. Istighfar artinya memohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah diperbuat. Karena sejatinya setiap manusia selain Rasulullah SAW pasti banyak melakukan dosa. Bahkan Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata adalah orang yang paling banyak membaca istighfar. Beliau mengakhiri hidupnya dengan membaca istighfar. Meski beliau telah dijamin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya terdapat keistimewaan dan keutamaan penting jika amalan ini dilakukan setiap saat selagi kita masih hidup di dunia, yang nantinya kita akan dijamin pula kebahagiaan dan kedamaian hidup kita kelak di akhirat. Dengan membaca istighfar serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memanjakan kehidupan kita semua yang baik sampai waktu yang telah ditentukan. Para ulama ahli tafsir menjelaskan keutamaan dan keistimewaan istighfar dalam hal ini adalah kehidupan yang indah. Allah akan melimpahkan manfaat-manfaat yang banyak dalam kehidupannya. Allah pula akan melampangkan rezekinya. Allah jadikan hidupnya dengan penuh kenikmatan. Allah memberikan kepada yang membaca istighfar taufik dan hidayah untuk bersikap qanaah, menerima keadaannya dengan ridha dan tidak bersedih terhadap hal-hal yang dimilikinya. Allah tidak akan membinasakan orang-orang beriman yang selalu membaca istighfar secara keseluruhan seperti binasanya umat-umat yang terdahulu. Wahai sahabat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang membaca istighfar berupa kenikmatan hidup, keamanan, taufik untuk bersyukur terhadap kemudahan yang didapatkan serta sabar atas musibah. Berikut 7 keutamaan dan keistimewaan membaca istighfar. Yaitu pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang beristighfar atau bertobat adalah kekasih Allah. Orang yang bertobat atas dosanya bagikan orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat
Imam Ibnu Majah. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Maka bacalah istighfar dan mohon ampunlah, niscaya aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya, tidak peduli berapa banyak dosanya." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Yang ketiga, dimudahkan segala urusannya. Allah akan memudahkan orang yang membaca istighfar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa membiasakan diri membaca istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Yang keempat, mendapatkan balasan surga. Allah akan memberikan balasan surga kepada orang yang membaca istighfar dan bertaubat kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang apabila mengerjakan suatu perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui mereka itu balasannya adalah ampunan, dan surga di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. Yang kelima, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Membaca istighfar merupakan ajaran sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah atau beristighfar dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, keburukannya diganti dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti keburukan dengan kebaikan bagi orang yang membaca istighfar atau bertobat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Yang ketujuh, mengecewakan syaitan. Syaitan telah berkata, "Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan terus-menerus menggoda hamba-hamba-Mu selagi ruh mereka ada di badan mereka." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya, "Demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Oleh karena itu, kita harus senantiasa memperbanyak membaca istighfar, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Perlu kita ketahui bahwa kasih sayang dan ampunan Allah lebih besar daripada murkanya. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.